أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Perjalanan jejak Islam kali ini menelusuri keberadaan sebuah masjid baru yang ada di desa Tanjung Merahe, Kabupaten Karo yang bernama Masjid Al-Musannif. Jalan menuju masjid tersebut sangat menantang, di mana kami, tim TVRI, harus menggunakan mobil berjenis 2 gardan berukuran kecil untuk sampai ke daerah tersebut. Karena jalan yang rusak, terjal dan penuh tikungan tajam. Perjalanan menuju ke masjid tersebut memakan waktu kurang lebih 4 jam lamanya dari kota Kabanjahe. Masjid Al-Musannif diresmikan pada tanggal 14 Maret 2022. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang berdiri di desa Tanjung Merahe, sengaja dibangun untuk warga muslim yang ada di desa Tanjung Merahe, Kabupaten Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama asal mula masjid ini kita berbincang-bincang dulu sama warga di sini untuk menjadikan masjid di desa ini. Ternyata ada seorang warga yang tulus memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan masjid, walaupun orang itu tidak muslim. Dia rela memberikan sebagian tanahnya untuk dibangun menjadi masjid. Dulu masjid ini dibikin namanya Al-Mu'amin. Sebelum Pak Wagub datang, dulu kami bikin proposal untuk membiayai masjid ini, dan ternyata ada seorang saudara yang
ingin menjadi donatur sama teman-temannya juga. Pembangunan masjid ini kalau dari awal kira-kira udah ada setahun lewat. Setelah siap pembangunan masjid ini, lalu datang Pak Wagub langsung meresmikan Masjid Al-Musanif ini tanggal 14 Maret 2022. Udah siap pembangunan masjid ini, kita adakan sholat berjamaah setiap waktu, dan ada lagi ya kita bikin pengajian, pembacaan Al-Quran, dan kita bikin perwiritan, walaupun belum berjalan dengan sempurna karena kami dalam taraf pembinaan gitu. Oleh sebab itu kami juga perlu dorongan ataupun pembinaan yang betul-betul mengarah ke Islami. Jadi harapan kami ke depannya agar bisa masjid ini menjadi makmur, dan umatnya juga kami berharap semua pihak, terutama yang telah datang kemari udah lihat bagaimana keadaan desa ini, juga jalan kami yang belum begitu baik. Kami mohon pada saudara yang berwenang agar jalan kami diperbaiki, agar umat muslim di sini bisa bertambah maju. Desa ini merupakan desa yang subur dan makmur. Masyarakatnya yang ramah, banyak bekerja sebagai petani jagung, dan berkebun kemiri. Sedangkan di sektor agama, yaitu 90% menganut agama Kristen, 10% menganut agama Muslim. Dalam agama, kami saling toleransi satu sama lain. Kehadiran Masjid Al-Musanif di desa kami ini tidak menjadi masalah, dan kami hidup berdampingan dengan rukun. Ukuran masjid memang belum begitu luas, namun dengan keberadaan masjid ini merupakan salah satu wadah untuk beribadah dan menyampaikan dakwah bagi umat Islam yang ada di sana. Masjid ini memiliki koridor yang cukup luas dengan dominasi warna hijau yang mencerminkan kedamaian. Kubah masjid ini dihiasi dengan warna emas yang menggambarkan kemegahan, serta lantai yang berwarna putih sehingga koridor tampak begitu luas. Interior masjid cukup modern. Lantai pada interior masjid ini sangat menarik karena menggunakan keramik besar dengan ukuran khusus yang bermotif layaknya sebuah sajadah, sehingga saf dan barisan jamaah yang sholat menjadi teratur. Selain itu, terdapat pula lampu hias yang megah, serta plafon pada masjid ini menggunakan motif kayu yang memberi kesan hangat pada ruangan masjid di daerah desa yang sejuk ini. Saya punya anak 4, yang 3 udah ada rumahnya, 1 lagi yang belum, yang beragama Muslim gitu. Itu maka saya sumbangkan lokasi ini untuk anak saya gitu. Jadi sebagai kami orang tua sebagai toleransi, ya inilah tugas bapaknya sama anak gitu, untuk ngasih rumah sama dia gitu. Sedangkan aku belum punya rumah ini.
sedang mencari rumah gitu. Nah, mana nanti cocok, situnya rumahku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Subhanallah, sahabatku, sahabat jejak Islam, kebinekaan dan toleransi yang tergambar di Masjid Al-Musannib, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Kutaburu, Kabupaten Karo, di mana seorang ayah yang masih beragama Nasrani kemudian telah memberikan hibah tanah kepada sang anak tercinta, dan anak telah menjadi muslim, dan desa ini menjadi bagian dari simbol kebinekaan dan toleransi yang ada di Sumatera Utara, dan bisa menjadi bagian dari prototipe role model contoh buat kebinekaan di Indonesia. Subhanallah, di antara 18 kakak muslim di desa minoritas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pembangunan masjid ini, memberkahi bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu, bahwa akhlak budi pekerti seorang anak kepada ayah dan ibu, walaupun sang ayah dan anak belum berada dalam keimanan yang sama, tapi kemudian ketulusan dan hati sebagai seorang ayah dan seorang anak juga diajarkan di dalam Islam. Nabi Muhammad tetap menghormati pamannya Abu Thalib, walau tidak menjadi bagian dari keimanan yang sama, tetap mencintai. Maka sahabatku, tapak tilas jejak Islam ini mengajarkan kepada kita 1 nilai kebinekaan, 2 nilai toleransi, dan 3 tentu spirit dakwah Islam di desa-desa minoritas. Dulu awal Nabi hijrah ke Madinah, pertama yang dibangun adalah masjid sebagai sentranya. Kita berdoa semoga Masjid Al-Musannib menjadi bagian jalan hidayah untuk sebanyak-banyaknya menemukan hidayah Islam itu. Buah kurma adalah buah yang tumbuh di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman, dan Mesir. Buah ini umumnya tumbuh di daerah yang kering. Pohon kurma tidak berbuah begitu saja. Untuk menghasilkan buahnya, dibutuhkan perkawinan antara pohon kurma jantan dan pohon kurma betina yang dilakukan secara manual ataupun secara alami. Jenis buah kurma bermacam-macam. Pada bulan Ramadan, kita sering mengonsumsi buah kurma sukari. Kurma yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah adalah kurma ajwa. Selain itu, ada kurma khalas, kurma Mesir, kurma Tunisia, dan jenis kurma lainnya. Setiap kurma memiliki rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusakit 'alayki ratban janiyya. Kuli washrabi wa qarri aina. Maka goyangkanlah, dekatkanlah pohon kurma yang ada di sisimu untuk menjatuhkan daripadanya
gugur daripadanya buah kurma itu. Radban janiyah, buah kurma yang segar. Makan dan kemudian minumlah. Dan berbahagialah hati dan juga jiwamu. Ayat yang diperuntukkan khusus kepada Siti Maryam di penghujung saat telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di puncak kelemahannya. Diabadikan di dalam surah Maryam, surah ke-19 di ayat 25 dan kemudian 26. Subhanallah, kurma merupakan buah Qur'ani. Buah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kurma menjadi salah satu buah. Tidak hanya kemudian keistimewaan daripada buah kurma itu sendiri terhadap kesehatan. Tapi buah kurma juga mempunyai sisi spiritual. Siapapun yang memakannya menjadi bagian dari sunnah sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan al-ajwatu minal jannah, salah satu jenis buah kurma yang paling disukai baginda Nabi adalah kurma ajwa yang tampil daripadanya di hadapan kita bersama, dan ini merupakan kurma ajwa. Al-ajwatu minal jannah. Buah kurma ajwa ini berasal dari surga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurma baik untuk kesehatan, khususnya untuk ibu yang sedang hamil dan melahirkan. Demikian sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada buah yang lebih baik dari buah kurma, maka niscaya Allah akan memerintahkan Siti Maryam memakan buah lain selain buah kurma itu. Tapi ternyata diabadikan di dalam Quran, di puncak kelemahan seorang wanita yang melahirkan dan pasca melahirkannya, buah yang disunnahkan adalah memakan buah kurma. Dan subhanallah, sahabatku, sahabat Islami, alhamdulillah kita menjadi bagian dari salah satu umat yang menjadikan buah kurma merupakan lifestyle, gaya hidup kita, yaitu memakan buah-buahan, khususnya buah kurma merupakan sunnah di waktu pagi. Siapa yang memakan buah kurma ajwa, 7 butir kata Nabi, maka akan terhindar dari segala penyakit dan sihir. Disampaikan dalam sebuah hadis. Salah satu desa di Kabupaten Karo, tepatnya di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Endreket, terdapat sebuah kawasan kebun kurma yang bernama Kebun Kurma Tanah Karo. Dikarenakan kurma umumnya hanya dapat ditemukan di daerah Timur Tengah dan tumbuh di tempat yang kering, akan tetapi kebun kurma Tanah Karo justru memberikan pandangan baru bahwa kurma juga dapat tumbuh di tempat yang sejuk. Terima kasih, nama saya Benokur Tarigan dari Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Endreket, Kabupaten Karo. Di Desa Kutambaru ini saya menanam kurma yang luasnya 1,8 hektar dan pokoknya 200 pokok. Di sini saya tanam tahun 2017 dan berbuah tahun 2020. Ini tahun ketiga berbuah kurma kita. Jenis kurma kita jenis kurma barhi dan azwa. Semua sudah berbuah. Dan saya tanam jantannya 35, betina 165 pokok. Yang 165 pokok ini semua sudah berbuah. Jenis azwanya ada 15 pokok, selebihnya jenis barhi. Saya menanam kurma di Indonesia, saya penasaran karena banyak petani-petani yang ada di Indonesia menanam kurma tidak begitu memuaskan. Dan saya mencoba menanam kurma di Indonesia ini supaya kurma kita sama dengan negara-negara
lain yang kurmanya memang benar-benar menghasilkan. Maka kurma yang ada saya tanam ini memang benar-benar berhasil. Satu pokok mencapai 9 janjang. Satu janjang buahnya 15 kilo sampai dengan 25 kilo. Inilah yang ada di kurma kami di Tanah Karo ini. Pengunjung dari berbagai daerah datang ke tempat kita ini untuk berwisata di kebun kurma. Wisata kita di dalam ini ada kebun kurma dan kebun buah naga. Dan kita miliki satu-satunya desa di Tanah Karo adalah saya buat kolam renang dan waterboom, ternak ikan, dan kebun salak. Jadi kelima-lima ini satu paket. Di kebun kurma Tanah Karo, banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang dan melihat langsung barisan pohon kurma yang terdapat di dalamnya. Aktivitas seperti pemanduan oleh penjaga kebun dan swafoto juga dapat ditemukan di sini. Hal ini menjadikan kebun kurma Tanah Karo sebagai destinasi wisata yang unik dan khas, serta menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan langsung pohon kurma tanpa perlu jauh berwisata ke wilayah Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mandi ke debu-debu, ada yang cerita ada pohon kurma. Kami penasaran, sungguh luar biasa kami kemari. Ternyata di Tanah Karo ini dengan cuaca yang dingin bisa berbuah kurma. Jadi kita kalau mau lihat kurma nggak perlu keluar negeri. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, dan kita telah sampai dalam tapak tilas jejak Islam. Bagaimana kurma tidak hanya tumbuh di tanah Arab. Kurma tidak hanya tumbuh di tanah lahirnya Nabi, ya, yakni Makkah, dan wafatnya Nabi di kota Madinah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah. Ternyata kurma juga bisa tumbuh di mana? Di kebun kurma Tanah Karo. Subhanallah. Kita telah hadir dalam tapak tilas jejak Islam itu, dan semoga ini merupakan bagian dari keberkahan tanah Sumatera Utara, di mana bisa tumbuh di dalamnya kurma, dan tidak hanya tumbuh pohonnya, tapi bahkan dia bisa berbuah. Semoga kurma menjadi bagian dari gaya hidup kita selaku muslim, dan kurma menjadi bagian kesehatan sebagaimana disunnahkan Nabi, dan kurma menjadi bagian dalam ibadah saat kita memakannya. Wallahu a'lam bishawab.